Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi bersama saya Tiara Putri Rumah Sangaji di podcast Generasi Gen Z Pemahaman Intelektual. Di sini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh teman saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi. Dipersilakan Kakak. Halo Kak. Oke, baik. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, alangkah baiknya kakak perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Safira Safar, mahasiswa semester 2 Program Studi Farmasi. Hai, perkenalkan nama saya Rina Silia, mahasiswa semester 2 dari Program Studi Farmasi. Nah, kita kan tahu pemuda generasi Gen Z ini dikenal dengan generasi yang minim literasi dan maunya serba instan. Nah, kakak ini juga sebagai generasi Gen Z sekaligus sebagai mahasiswa. Apakah kakak tahu sejarah bahasa Indonesia itu? Baik, kalau menurut saya itu sejarah bahasa Indonesia itu kan dia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini tuh kan bertepatan dengan momen Sumpah Pemuda, di mana pada momen tersebut itu para pemuda itu berkumpul dan berikrar untuk menjunjung tinggi bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada ikrar ini itu menjadi tonggak penting serta faktor pemersatu bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Terus bahasa Indonesia ini juga berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7. Itu sih yang saya tahu. Oke. Kan kita sudah mengetahui sejarah bahasa Indonesia. Terus bagaimana dengan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri? Jadi kedudukan dari bahasa Indonesia ini ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional ini digunakan sebagai alat komunikasi antar satu daerah dengan daerah lain. Jika dilihat bahwa di negara kita Indonesia memiliki keberagaman suku yang sangat banyak, dengan adanya bahasa nasional ini kita dapat berkomunikasi antara suku yang lain dengan suku yang satu dengan suku yang lain, karena adanya bahasa nasional yang menghubungkan kenyambungan antara bahasa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, otomatis kita tidak pahami apa yang mereka katakan kepada kami. Begitupun sebaliknya, saya pada saat berbicara dengan orang yang berbeda suku dengan menggunakan bahasa daerah saya, otomatis orang tersebut tidak dapat memahami apa yang saya katakan. Sehingga bahasa nasional ini sebagai alat pemersatu untuk berkomunikasi antara suku yang satu dengan suku yang lain. Kemudian kedudukan yang kedua itu sebagai bahasa negara. Mengapa? Karena contohnya dalam dunia pendidikan tidak mungkin kamu menggunakan bahasa yang tidak resmi. Kemudian juga dalam peradilan, undang-undang itu juga penulisannya juga menggunakan bahasa negara, bahasa yang resmi. Tidak mungkin undang-undang di peradilan itu kamu menggunakan bahasa yang tidak formal, yang membuat orang-orang itu tidak pahami apa yang kamu katakan. Tadi kan kita sudah membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Pasti di dalam bahasa Indonesia ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Nah, jadi apa yang kalian ketahui tentang fungsi dari bahasa Indonesia ini? Baiklah, tentunya bahasa Indonesia ini memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bahasa Indonesia ini juga sebagai alat komunikasi antar warga negara untuk saling memahami. Nah, di mana yang kita ketahui ini kan di Indonesia ini memiliki 700 lebih bahasa daerah. Nah, dengan bahasa Indonesia ini menjadi jembatan untuk saling memahami baik dalam dunia formal maupun non formal. Nah, misalnya itu kan di dunia pendidikan itu telah digunakan bahasa Indonesia itu dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, ini tuh untuk memudahkan proses belajar mengajar. Nah, selain itu juga bahasa Indonesia ini
memiliki peran penting pada kita pemerintahan. Nah, contohnya itu penulisan kebijakan itu digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, sehingga bahasa Indonesia ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas, simbol, dan kebanggaan bangsa Indonesia tersebut. Dari pembahasan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sejak abad ke-7 dan sebagai bahasa resmi, pemersatu bangsa, dan sebagai identitas simbol negara. Jadi teman-teman, jangan lupa gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sampai jumpa di podcast-podcast kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.